Hai, assalamualaikum teman cenil. Semoga teman-teman cenil semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Dan teman cenil, ini adalah menu makan sarapan digabung dengan makan siang saya hari ini. Langsung masak ya. Dan ini saya menggunakan 3 butir telur. Hari ini saya akan masak udang orak-arik atau biasa orang juga menyebutnya omelet udang. Oke, dan ini 3 butir telur, letakkan dalam mangkuk, tambahkan garam, penyedap rasa sesuai selera, dan sedikit merica bubuk. Ya, kalau teman-teman suka ada rasa pedas, boleh ditambahkan cabai mungkin, atau bon cabai, ya, sesuai selera saja ya. Kemudian kocok lepas sampai semuanya tercampur dengan rata seperti ini. Dan teman-teman, saya biasa bekerja menggunakan sumpit ya kalau di dapur. Jadi teman-teman bisa menggunakan garpu, sendok, centong atau apa aja, terserah. Oke. Dan kemudian saya juga menambahkan irisan daun bawang yang tentunya akan menambahkan rasa dan aroma yang lebih enak. Teman-teman bisa menambahkan daun pre mungkin atau seledri sesuai selera. Oke. Kemudian panaskan wajan anti lengket ini yang saya gunakan ya, dengan sedikit minyak. Kemudian goreng udangnya, dan ini nggak perlu ditumis ya, hanya digoreng saja kedua sisinya sampai matang. Mungkin ada yang berpikir, gimana bisa tahu kalau udangnya itu udah matang sampai dalamnya? Gampang, udang itu kalau udah melungker gitu dan warnanya berubah menjadi oranye kemerahan gitu, dia matang. Oke, karena udang ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dimasak. Ya teman-teman, sangat mudah sekali memasak udang. Dan ini setelah kedua sisinya digoreng matang, tuangkan telur yang sudah dikocok ya seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, saat memasak telur tidak perlu menggunakan api besar ya, api kecil saja. Dimasaknya tuh santai seperti ini, didorong, jadi nggak perlu ditumis. Oke. Dan tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman saja ya, karena ini udangnya udah mateng. Dalam step ini kita hanya perlu mematangkan si telurnya saja. Dan tingkat kematangan telur yang saya sukai adalah itu set. Oke, dia udah set tapi nggak kering. Saya nggak suka telur yang kering. Jadi yang seperti ini udah hampir matang menurut selera saya. Dan kalau teman-teman ingin yang aku suka yang lebih matang lagi, gak apa-apa, dimasak sedikit lebih lama sampai di tingkat kematangan yang teman-teman inginkan. Semuanya bisa kembali ke selera masing-masing, oke? Dan ini sudah matang. Nah, ini siap saya angkat ya. Dan selanjutnya saya menggunakan wajan yang sama tanpa saya cuci. Saya tuang air secukupnya. Saya masak sampai mendidih airnya, kemudian saya tambahkan garam, gula, dan sedikit minyak sayur. Dan kemudian air ini saya gunakan untuk merebus sayur biasanya ya, tapi hari ini saya ingin makan buncis rebus. Jika sudah mendidih, masukkan buncisnya ya, seperti ini. Direbus aja. Saya merebus kira-kira nggak sampai 2 menit teman-teman, karena saya suka sayuran yang renyah. Oke, karena menurut saya itu sayur kalau terlalu matang, lembek gitu, hilang rasanya gitu. Jadi saya masih suka ada yang kriuk-kriuknya gitu. Dan menurut saya rasanya lebih manis sayurannya. Oke.
Tapi kembali lagi ke selera masing-masing, oke? Dan ini sudah siap diangkat. Buncisnya udah mateng. Ini sekitar 50 atau 60% aja tingkat kematangannya. Dan oke, yuk siap di plating. Nah, hari ini saya makan nasi. Dan makan saya lumayan banyak nih, porsi lapar, gak apa-apa ya. Dan ini saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin jaim, oke? Di video saya, makannya dikit, no, enggak. Kalau saya lapar ya, saya bikin videonya makannya banyak, gak apa-apa. Ya, jadi diri sendiri aja. Dan nggak gengsian saya. Untuk apa hidup sekali gengsi ya teman-teman? Jangan sampai kita nanti itu mati karena gengsi. Ya Allah, nauzubillah, jangan sampai. Dan Masya Allah, ini makan siang saya sarapan plus makan siang ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu brunch, breakfast and lunch gitu digabung. Dan ini porsinya lumayan besar. Kita berdoa dulu ya. Nah, saya juga sudah siapkan 3 butir jeruk sebagai pencuci mulut nanti setelah makan. Oke teman-teman, mari kita makan. Selamat makan. Nah, bisa teman-teman lihat buncisnya glowing ya, dan nggak lembek karena saat merebus saya tambahkan sedikit minyak, jadi sayurnya itu buncisnya nggak kusam, tetap glowing. Dan juga saya suka nasi yang seperti ini ya. Jadi saya ini sebenarnya nggak suka nasi yang lembek. Seenak apapun masakannya, kalau nasinya lembek itu gimana ya menurut saya, hilang setengah selera makannya tuh hilang gitu. Bukan berarti saya nggak makan, saya tetap makan karena satu, menghargai orang yang sedang makan sama saya dan menghargai orang yang masak nasinya. Tapi jujur kalau saya nggak suka nasi lembek. Kalau saya sendiri yang masak nasi lembek atau masak nasi terus terlalu lembek, itu biasanya saya bikin bubur sekalian. Iya, saya pecinta bubur tapi saya nggak suka nasi lembek ya. Dan sambil makan kita sambil curhat ya, karena ini saya makan nggak sambil ngomong sih teman-teman, karena ini saya ada isi dengan rekaman suara, oke? Karena saya juga tidak terbiasa berbicara saat makan. Dan ya, ini kebiasaan saya dari kecil, sangat tajam di ingatan saya. Bapak saya almarhum itu mengajarkan kepada saya kalau makan itu nggak boleh kecap, nggak boleh ada suara. Saya pernah teman-teman satu kali teringat sampai hari ini, saya ditempeleng sama ayah saya, bapak saya, karena hari itu saya makan bersama bapak saya di rumah dan saya itu kecap ya, ada suara gitu. Bapak sudah ngelihat ke saya tapi sayanya nggak sadar dan tetap seperti itu. Terus bapak diem, bapak bilang taruh piringnya, sendoknya. Jadi saya taruh, saya disuruh berdiri, saya suruh ngadep ke bapak. Terus
ditampar sama bapak. Dan ini adalah cara bapak saya mendidik saya, karena saya sudah diperingatkan sebelumnya. Terus hari itu juga saya sudah dilirik sama bapak, tapi saya tetap tidak menghentikan suara kecap saya. Dan bapak saya itu nampar saya bukan dengan semua tenaga beliau ya nampar gitu aja, tamparan ringan, dan itu membekas sampai sekarang gitu. Maksudnya membekas sampai sekarang itu bukan membekas karena sakit hati, enggak, itu pelajaran dari bapak saya yang saya terapkan hingga hari ini. Oke, hingga hari ini. Dan ini adalah tentang etika di meja makan. Ini tentang attitude kita jika makan bareng orang lain. Jadi semoga bapak saya tenang di surga. Dan ini adalah cara bapak saya mengajari saya, mendidik saya, dan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya. Dan hari itu adalah hari terakhir saya makan mengeluarkan suara kecap, teman-teman. Dan sampai hari ini saya kalau makan bareng orang terus orang itu kecap, saya nggak suka. Saya bisa berhenti makan, atau saya pergi, atau saya tinggalkan makan. Saya nggak bisa. Atau saya bungkus. Kalau saya makan di luar, saya pasti berhenti, saya bungkus makanan saya nggak bisa. Atau kalau saya makan di luar sendirian misalkan, beda kalau makan sama temen ya, pasti kita sambil ngobrol. Tapi kalau saya makan sendirian, untuk menghindari telinga saya mendengar orang makan yang kecap seperti itu, saya pakai headset, saya dengerin musik begitu. Dan itu cara saya untuk menolak suara kecap orang makan di sekitar saya. Oke. Dan itu sepenggal cerita cara bapak saya mendidik saya ya teman-teman. Karena bapak saya meninggal tahun 93. Waktu itu umur saya masih 11 tahun, dan itu sudah sangat lama sekali. Dan semoga semoga bapak saya, didikan bapak saya bisa saya terapkan ke anak cucu saya, insya Allah, di keluarga saya, karena ini adalah didikan yang bagus menurut saya. Saya sangat berterima kasih pada almarhum bapak saya. Ini enak sekali loh teman-teman, masakan hari ini simple sekali. Saya makannya suapannya gede-gede ya. Iya, saya kalau makan cepet selesai gitu. Nah, dan juga ini udangnya manis sekali. Teman-teman kalau masak udang itu jangan dicuci terus digoreng, itu masih banyak airnya ya, itu udangnya nggak enak. Jadi kalau bisa setelah dibersihin, dicuci, itu airnya ditiriskan dulu ya, sebelum bersentuhan dengan panas, dengan minyak, itu udangnya ditiriskan dulu dari air. Nanti udangnya bisa terasa manis dan renyah begitu ya. Dan makan siang saya hari ini alhamdulillah sangat nikmat. 3 butir telur dan sekitar 10 udang kecil ya. Ini saya belanja via online. Jadi sejak saya sakit tahun lalu, saya sempat lumpuh ya teman-teman. Saya sempat lumpuh kurang lebih 2 bulan. Dan yang 2 bulan berikutnya setelah saya menjalani pengobatan, saya itu bisa
ngesot dan kayak gimana ya, merambat gitu jalannya. Dan sejak saya sakit itu saya nggak pernah belanja keluar ke pasar atau kemana. Saya belanjanya itu lihat postingan di grup-grup Facebook saya. Jadi sampai sekarang udang, buah, salad, ayam, daging sapi semua 90% kebutuhan saya itu saya beli secara online, dan beberapa juga udah langganan. Dan barusan hari ini ada COD jeruk 5 kilo, itu pun juga langganan. Jadi mereka udah tahu, mereka tahu selalu memberi saya kualitas yang terbaik dari dagangan mereka. Masya Allah. Ya teman-teman, lanjut ya. Jadi setelah saya sakit itu saya udah sehat, alhamdulillah. Sampai hari ini saya udah bebas berjalan kemanapun, saya bebas bisa makan apapun dengan dengan ukuran ya, jadi tidak makan yang berlebihan. Jadi kalau saya ini tadi nggak sarapannya cuma minum air aja, karena nggak tahu pagi bangun itu haus aja bawaannya, jadi saya nggak lapar, cuma minum air. Dan ini makan siang saya makannya lumayan banyak, nasi, udang, telur, buncis, dan ini bisa tahan di perut saya sampai nanti malam. Kemungkinan nanti malam juga saya cuma makan jeruk aja. Nah, saya makannya hampir selesai teman-teman, tinggal buncisnya aja, dan sumpah ini nikmat sekali, sangat enak. Teman-teman boleh coba ya, silakan mencoba cara merebus buncis dengan diberi sebentar, masih ada satu nasi loh. Yuk sekalian dimakan ya. Makan itu harus sampai habis, karena ini adalah rezeki kita. Jangan sia-siakan makanan meskipun itu sebutir nasi. Oke teman-teman, jangan sia-siakan rezekimu, karena nanti rezeki akan menolak mendatangimu. Kurang lebihnya seperti itu nasihat yang saya terima dari seseorang yang dulu saya bekerja dengan beliau, dan saya terapkan hingga hari ini. Lihat piring saya, tidak ada satu butir nasi pun. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih untuk rezeki hari ini. Saya kenyang, saya bersyukur. Semoga makanan yang saya makan hari ini membawa sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh saya dan hidup saya. Dan ini jeruknya teman-teman, saya beli 5 kilo, 1 kilonya 9.000. Dan jeruknya ini berat loh, kelihatan kalau banyak airnya ya, banyak jusnya. Jadi dia itu bukan kering, bukan yang gabus-gabus itu loh. Saya tadi udah siapkan 3 buah jeruk untuk cuci mulut saya setelah makan ini, tapi sepertinya saya makan satu aja, karena nasi, udang, telur, dan buncis sudah cukup membuat saya kenyang. Icip dulu ya. Ini manis dan segar sekali teman-teman. Dan ya sekarang saya kurang lebih punya 5 kilo jeruk di rumah. Nanti saya planning mau bikin jus jeruk ya. Insya Allah saya akan bikin video jus jeruk dengan campuran bahan lain, sayuran atau bahan yang lain. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe channel TV.
Terima kasih juga sudah like. Kalau berkenan, teman-teman silahkan komen dan share video-video saya yang disukai. Semoga semua video saya bermanfaat dan membuat bahagia ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu kembali dalam kebahagiaan, dalam kondisi yang sehat dan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Oke teman channel, wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.